warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunita Anbarespiani dengan NPM 203507115. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemikiran politik tokoh Indonesia kontemporer dari pemikiran politik Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, sebuah daerah berbasis NU. Beliau diberi gelar Gus Dur karena berlatar belakang dari keluarga agamawan. Dalam budaya Jawa, Gus artinya anak atau keturunan kiai, ditambah dengan sepotong dari namanya menjadi Gus Dur. Beliau merupakan keluarga dari NU Tulen. Masa muda beliau sudah terkenal dengan cerdas, humoris, luwes dalam bergaul, dan juga memiliki sikap yang terbuka. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Jakarta, kemudian melanjutkan di SMEP Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Jakarta. Setahun kemudian, beliau pindah ke Yogyakarta dan nyantri di pesantren Kiai Haji Alim Maksum hingga tamat. Kuliah beliau diselesaikan di Universitas Baghdad dan di Universitas Al-Azhar. Sosok Abdurrahman Wahid benar-benar teka-teki. Beliau seorang pemikir liberal, seorang cendekiawan inovatif, dan juga seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi terbesar. Beliau juga seorang cendekiawan inovatif yang memeragakan profesional intelektual. Cara pandang beliau dalam menghadapi persoalan yang terjadi di Indonesia memang bernuansa khas dan spesifik. Walaupun beliau sangat lekat dengan aliran pesantren, tetapi beliau dapat memasukkan pemikiran modernnya. Bahkan ada salah satu pemikiran yang ia lontarkan berwawasan jauh luas ke depan. Adapun pokok-pokok pemikiran Abdurrahman Wahid antara lain tentang hubungan Islam dan negara, tentang hubungan Islam dan Pancasila, tentang hubungan Islam dengan kemajemukan bangsa dan pribumisasi. Yang pertama, tentang hubungan Islam dan negara. Pemikiran Gus Dur tentang hubungan Islam dan negara sangatlah menarik karena berada dalam ranah filosofis. Gus Dur tidak memisahkan Islam dan politik karena politik tidak selalu berbentuk negara Islam. Gus Dur menyatakan tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah SAW, baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Membuat perubahan historis atau bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan dan tercegah lagi. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada dalil nakli, tetapi pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu. Yang kedua, tentang hubungan Islam dan Pancasila. Gus Dur menempatkan agama dan Pancasila secara proporsional. Pancasila adalah landasan konstitusional bernegara, sedangkan Islam adalah akidah kehidupan bermasyarakat. Menurut Gus Dur, menyatakan bahwa Pancasila ditempatkan kaum muslim sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi akidah dalam kehidupan kaum muslim. Ideologi konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak menjadi pengganti dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, tidak akan berlaku undang-undang maupun peraturan yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang keempat, tentang Islam dan kemajemukan bangsa. Gus Dur berpendapat bahwa nilai-nilai Indonesia yang harus dijunjung tinggi yaitu berupa solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa mengucilkan getaran rasa inklusif untuk mengutamakan kelompok-kelompok yang lebih sempit. Nilai-nilai yang menampilkan watak kosmopolitan yang masih diimbangi oleh rasa keagamaan yang kuat. Kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan pengaturan kembali masyarakat berlingkup luas, tetapi dengan sikap rendah hati yang timbul dari kesadaran atau kekuatan masyarakat.
Yang keempat, pribumisasi. Istilah pribumisasi Islam pertama kali dilontarkan oleh K.J. Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Dengan pribumisasi, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal akan tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas tersebut. Singkatnya, seperti dikatakan Gus Dur sendiri, mengokohkan kembali akar budaya kita dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.